Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Zaki dengan NIM 24092. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu basis data 2. Ini langsung saja ke soal pertama. Soal pertama yaitu basisnya, marketplace ingin mengetahui produk yang performanya di atas rata-rata. Tugas pertama menampilkan nama produk dan total yang terjual. Hanya menampilkan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk. Gunakan join dan factory. Ini saya akan melakukan di tabel. Di tabel produk. Pertama kita lakukan mencari rata-rata total penjualan dan rata-rata seluruh produk dari total penjualannya. Untuk mencari rata-ratanya itu menggunakan select. Bintang dulu from. Ini karena ini dari rata-rata kita menggunakan AVG atau average. Untuk dalam AVG itu saya namakan total. Di sini menggunakan shift query. Di dalam shift query kita pilihkan select. Karena yang dihitung average-nya alias rata-ratanya itu adalah total penjualan dari setiap produk. Maka di sini from select sum kita jumlahkan semua total produk yang terjual. Jadi sum value. Nah, detail pesanan. Karena ada di kita berada di detail pesanan. Nah, di should by berdasarkan detail pesanan ID produk. Di sini jangan lupa sum as total sesuai dengan yang ada di average APG. Yang lupa untuk strukturnya kita kasih as menanamkan total. Ini kita coba kirim. Untuk rata-ratanya itu ada di angka 1604,5833. Jadi untuk rata-rata dari total penjualan seluruh barang itu adalah 1604,5833. Sekarang kita akan menampilkan produk yang total penjualannya itu di atas rata-ratanya. Nah, di sini menggunakan select menampilkan nama produk, jadi kita ambil dari entitas produk namanya dan juga total terjualnya, yaitu total terjual. Dan di dalam pesanan kita pas total terjual uang produk. Lalu kita joinkan dengan detail pesanan. Dan detail pesanan ID produk sama dengan produk ID produknya. Setelah itu kita group by agar yang keluar nanti itu sesuai dengan nama produknya saja, bukan total pesannya. Jadi kita
dinilai berdasarkan ID produk. Nah, setelah itu kita di sini akan menampilkan PTW-nya atau yang terjual, total terjualnya yang di atas rata-ratanya. Di sini sum detail pesanan kita ya lebih dari kita masukkan dari rata-rata yang sudah kita buat di atas. Kita pakai kirim kita tutup lalu kita praktekkan. Sini sudah, jadi select, jadi di sini select produk nama, menampilkan nama produk dan menjumlahkan detail pesanannya, menjumlahkan total yang terjual atau PTW-nya from produk yang dijalankan dengan detail pesanan. Dan detail pesanan ID produk sama dengan ID produk agar yang keluar itu berdasarkan ID produknya, jadi tidak double untuk ID produknya. Lalu di by produk ID produk, karena di sini bisa itu kita tidak di by, maka nanti akan semua PTW itu kuantitinya itu akan dijumlahkan semuanya, bukan tiap produk. Jadi untuk tiap produk dijumlahkan itu harus menggunakan group by produk ID produk. Sini happy itu filter untuk group by-nya. Di sini happy sum detail pesanan kuantitinya. Jadi jumlah kuantitinya itu harus lebih dari rata-rata jumlah total jumlah dari kuantitinya gitu. Jadi kuantitinya itu rata-rata kuantitinya total kuantiti itu 1604. Jadi ini seharusnya akan menunjukkan produk dengan total penjualan di atas 1604. Ini yang keluar itu adalah nama total terjualnya. Nanti total terjualnya itu semuanya di atas 1604. Jadi ada contoh di sini laptop Pro 14 2138, lalu ada jaket bomber yaitu 2055 dan yang lainnya di atas 1604. Untuk kasus pertama sudah selesai. Lalu untuk soal kasus kedua itu menambahkan fitur rating produk, yaitu membuat tabel baru rating produk lalu merelasikan dengan produk dan user. Dan yang ketiga membuat query, menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi, minimal memiliki 5 rating. Di sini untuk detail rating, untuk ratingnya itu tabel saya sudah ada, jadi menggunakan tabel yang sudah ada itu di rating. Jadi di sini saya akan langsung ke menampilkan produk yang rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating. Untuk relasinya itu sudah ke auditor sama ID produk sesuai dengan tugasnya. Untuk menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi, itu kita tinggal select sama menampilkan produk. Kita produk sama dan juga dengan ratingnya. Kita menggunakan aturan
pakai AG atau APG. Ini bukan rating nilai from produk. Kita gunakan terlebih dahulu dengan default rating. On default rating ID produk sama dengan produk ID produk. Tapi mas kata kata seseorang begini. Nah, di sini karena tidak diubah, maka yang itu hanya kemudian pelanggar kotak dan daging. Kalau kita di sini harus di grup by berdasarkan ID produknya, berdasarkan ID produk. Nah, ini rata-rata ratingnya sudah muncul untuk 3,4, 5,8, 4,166, 4,5 dan lain-lain. Tapi di sini kita harus menentukan dengan rating rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating. Maka kita lakukan setting atau filter itu dengan font. Kita menghitung berapa banyak rating yang diberikan untuk produk tersebut dengan cara font default rating nilai itu harus dari lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, jadi 5 ke atas. Lalu kita akan menyebutkan dari rating rata-rata tertinggi menggunakan order by rata-rata rating. Di agar terurut dari yang tertinggi hingga ke rendah. Sekarang ini saya akan menampilkan juga untuk font kita rating nilai total rating. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 produk yang memiliki total rating lebih dari 5 dan dengan rating tertinggi, dengan rata-rata rating itu tertinggi, seperti Smart TV 32 inch itu 4,5 untuk rata-rata ratingnya, dengan total rating itu 96. Lalu untuk laptop Pro 14 itu memiliki rata-rata rating itu 3,8 dengan total ratingnya itu 96. Untuk penjelasannya, di sini pertama kita menselect produk, nama produknya. Setelah itu men-average atau mencari rata-rata dari masing-masing produk, masing-masing rating produk atau nilai dialiaskan dengan rata-rata rating. Lalu kita menghitung banyaknya rating yang dilakukan pada produk tersebut dengan menggunakan font rating nilai dengan alias total rating. Font produk yang dijoinkan dengan default rating. Default rating ID produk sama dengan produk ID produk. Agar data yang dihasilkan itu produknya itu sesuai dengan yang ada di produk, yang ada di default rating produk. Lalu di group by
berdasarkan ID produk supaya setiap produk itu yang dihitung akurat sama poinnya. Jika tidak memang berubah, maka seperti sebelumnya itu akan satu baris saja. Dan untuk namanya itu akan mengambil nama yang paling kecil. Nah, setelah itu di setting atau di filter berdasarkan font yang lebih dari sama dengan 5. Jadi yang memiliki total font atau total ratingnya itu lebih dari 5 itu akan ditampilkan dan di order by berdasarkan des rata-rata ratingnya dari yang tertinggi hingga ke rendah seperti itu. Untuk kasus kedua, menetapkan fitur rating produk sudah selesai. Selanjutnya yaitu kasus ketiga. Setiap transaksi berhasil, status dibayar, sistem harus mengurangi stok produk, menyimpan log transaksi. Tugasnya membuat trigger dan menjelaskan aktor atau before. Kenapa? Nah, ini akan dilakukan di pesanan. Di pesanan ini ada status. Nah, statusnya itu untuk strukturnya itu ada belum bayar, dibayar, dikemas, lalu ada dikirim, selesai, dan dibatalkan. Jadi, semisal eh, customer itu sudah membayar, statusnya itu sudah berubah menjadi membayar, maka pesanan, misal pesanan satu di detail pesanan, yang memiliki ID pesanan sama dengan satu, produknya itu harus berkurang sesuai dengan quantity yang ada di detail pesanan berdasarkan ID pesanannya. Melakukan itu, maka kita harus membuat trigger agar otomatis terjadi. Untuk membuat trigger itu pertama kita lakukan delimiter 8 dolar, lalu kita membuat delimiter trigger itu pertama script trigger, lalu nama triggernya di sini transaksi. Setelah itu kita lakukan untuk trigger ini, trigger transaksi effect ini akan dilakukan setelah data masuk atau sebelum data masuk. Jadi jika menggunakan aktor, trigger ini akan dijalankan itu di saat datanya sudah masuk ke dalam tabel. Namun jika menggunakan before, maka trigger ini akan dijalankan sebelum data masuk ke dalam tabel. Di sini saya menggunakan after, jadi setelah data masuk, trigger ini akan dijalankan. Jadi after update, menggunakan update on mana. Jadi jika terjadi update pada pesanan dari belum dibayar menjadi dibayar, maka trigger ini akan dilakukan. For it, bukan pada setiap hari. Dolin dan ton. Dan delimeternya itu menggunakan dolar sesuai dengan akhirnya menggunakan dolar sesuai dengan delimiter di atas. Setelah itu kita lakukan delimiter lagi, kita ubah ke titik on. Di sini kita akan melakukan logikanya itu mengurangi stok produk dan menyimpan log transaksi jika status sudah berubah menjadi dibayar. Karena kita lakukan kondisi if now, jadi data baru nah status sama dengan dibayar. Nah,
maka kita akan melakukan update pada stok produk, update pada produk. Update produk, lalu kita lanjutkan dengan detail pesanan. On detail pesanan, ID produk sama dengan produk ID produk. Oke, kita akan mengupdate stoknya jadi produk stok itu sama dengan produk stok dikurangi non-mail data baru dari titik ini. Keluar detail pesanan, ID pesanan sama dengan non ID pesanan. Jadi untuk update-nya itu sudah selesai. Jadi nanti jika misal statusnya berubah dibayar, maka update produk join detail pesanan on detail pesanan ID produk sama dengan produk ID produk set produk stok dikurangi jumlah quantity yang baru gitu. Jadi produk stok yang akan diupdate di tabel produk dengan where detail pesanan ID pesanan itu sama dengan ID pesanan yang baru, jadi sesuai dengan ID pesanan yang dilakukan update. Lalu kita memasukkan log transaksinya ke dalam tabel log transaksi. Kita menggunakan import ke log transaksi. Untuk log transaksinya itu ada ID pesanan, lalu ada waktu, lalu ada keterangan. Ini waktu log. Yang values-nya itu untuk ID pesanan yaitu menggunakan now ID pesanannya. Lalu untuk waktunya menggunakan now, jadi waktu yang sekarang. Dan untuk keterangannya itu menggunakan context. Sini status jadi status baru
berubah menjadi on of status, berubah menjadi now status. Ini konsepnya untuk keterangan status menjelaskan bahwa status yang sebelumnya belum dibayar itu berubah menjadi dibayar seperti itu. Untuk triggernya itu sudah selesai. Jadi untuk sama delimiter itu untuk mengubah akhiran dari triggernya. Di sini jangan lupa menggunakan titik koma di update dan juga di insert. With trigger di sini membuat trigger dengan nama transaksi offset, lalu after menggunakan after. Kita menggunakan after karena untuk menghindari pengurangan produk jika transaksi gagal. Jadi menunggu data transaksi yang sudah diupdate itu masuk ke dalam tabel pesanan, lalu baru setelah memang beneran masuk, trigger ini akan dijalankan. Jadi semisal transaksi gagal, itu trigger ini tidak akan dijalankan. Itu. Lalu for each row, itu akan dilakukan pada setiap baru. Setelah itu begin untuk mulai isi dari triggernya. Sini menggunakan if status dibayar. Jadi jika statusnya itu sudah menjadi dibayar, maka akan mengupdate produk yang dikaitkan dengan detail pesanan detail pesanan ID produk sama dengan produk ID produk. Untuk mengecek produk stoknya itu sama dengan produk stok dikurangi non quantity berdasarkan where detail pesanan ID pesanan sama dengan ID pesanannya. Jadi sesuai dengan ID pesanan yang ada di detail pesanan. Yaitu kita insert log into log transaksi untuk ID pesanan, waktu log, dan keterangan. Untuk values-nya, untuk ID pesanan itu menggunakan ID pesanan, dan untuk waktu log-nya itu menggunakan now untuk mendapatkan waktu sekarang, dan untuk keterangannya itu menggunakan contract untuk bukan string. Jadi status sebelumnya itu berubah menjadi now status. Kita coba ya, dapat error. Mulai berikutnya dulu. Oh, lanjut.
Di sini terjadi kesalahan di mana saya lupa menambahkan lagi untuk mengatur duitnya, dan juga di sini merubah nilai PTW sebelumnya menjadi data tekanan PTW. Karena kan di upload itu tidak ada PTW-nya, adanya di detail tekanan. Jujurnya itu eh, sudah dilakukan. Sekarang kita akan ngetes triggernya apakah bekerja atau tidak. Misal di ID kenalan tempat itu belum bayar. Kita cek di detail pesanan untuk ID pesanan tempat. Ini ID pesanan tempat. Kita coba menggunakan tes misal. Di sini di pesanan tempat itu ada 5 produk yang dibeli. Karena itu produk keempat, lalu produk ke-8, dan produk ketiga, produk ke-27, dan produk ke-3 lagi. Jadi biasanya untuk produk keempat itu dikurangi 2. Lalu untuk produk ke-8 itu dikurangi 3. Jadi kita akan cek untuk 2 produk yaitu 4 dan juga 8. Itu 2 dan 3. Jadi nanti untuk produk keempat akan dikurangi 2 dan ID produk ke-8 akan dikurangi 3. Untuk 4 dan 8. Di sini kalau di produk keempat itu Smart TV 32 in dengan stoknya itu 8. Ini di produk keempat itu 2. Lalu kita coba di pesanan. Untuk produk ke-8 itu ada dapat bomber, yaitu dengan 45. Berarti ini seharusnya 8 untuk yang produk keempat itu akan berubah menjadi 6, dan untuk yang 8 itu berubah menjadi 42. Jadi 6 dan 42. Kita coba untuk mengupdate mengubah ID pesanan keempat. Kita update kami kita ubah ke dibayar. Kita pilih. Kita lanjutkan lagi. Sepertinya ada kesalahan di triggernya. Kita coba cek ID transaksi.
untuk intinya aman, tidak ada itu terdapat akan melakukan banyak hal status dengan ingin pendidikan baru beberapa aktif dulu untuk juga baru kita lakukan saya mencoba di bagian kondisinya. Jadi kalau misal statusnya itu nikah yang dibayar dan ospaknya itu belum dibayar, maka akan dilakukan coba ini terbang menjadi dibayar pelan pelan bukan seperti itu. Ternyata ada trigger lain. Jadi trigger yang saya buat itu tidak dijalankan, sedang menjalankan trigger yang lain. Yang triggernya sisanya kita coba untuk mendevelopnya. Yaitu kita lakukan pertanyaan lagi. Ini untuk perubahan ID pesanan yang tepat itu tidak belum dibayar, maka itu produk untuk ID produk tempat itu juga dilakukan. Yang di produk lokal itu berkurang menjadi 4.000. Ada kesalahan coba yang misal di sini kita coba ke ID 9 di sini belum bayar, kita coba lihat ini untuk ID 9 itu apa saja produk yang ada di pesanan ID 9. Jadi pesanan ini jadi produk 9, 10 dan 4. 9 sama 10 itu dikurangi 1, masih sama dikurangi 1. Nanti produk kan 1 kurangi 4. Ini sudah lihat dulu. Produk ke-9 itu ada 30 dan 64. Yang dikurangi 1 jadi 29 dan 63. Untuk di produk keempat itu ada 8.
yang berubah menjadi 4. Kita coba perhatikan kembali upload di pesanan itu ID itu 9. Berarti nanti kita coba lihat di produk itu 9 berapa tuh, dan tapi apakah masuk, kita tidak masuk, berarti untuk triggernya masih belum benar. Kita coba perbaiki trigger. Jangan-jangan kita coba drop dulu. Ubah lagi menjadi konteksnya tuh cuma status, bisa diubah menjadi dibayar. Kalau status ini sudah LLD pesanan ke 33. Di sini terdapat di ID produk 8,9. 8 dikurangi 4 dan 9 dikurangi 3. 8 dan 9. 43. 8 itu 45. Terus 9 30. 45 harus menjadi 41 dan 30 itu menjadi 23. Kita coba ubah sana ya ID 33. Kita ubah menjadi dibayar. Sudah hasil tambah di log transaksi. Nah di sini untuk di log transaksi itu sudah ada, harusnya di ada juga berkurang di 8,9 menjadi 41 dan 27. Jadi untuk triggernya itu sudah berhasil di 2. Untuk kasus ketiga itu sudah selesai. Lanjut ke soal keempat, itu membuat sistem booking lapangan futsal. Itu tugasnya desain minimal 4 table, lalu menentukan CK dan SK-nya, dan membuat satu seri itu menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Di sini membuat database baru yaitu sistem booking lapangan futsal. Booking futsal. Membuat mengenal kolom futsal tanggal futsal. Bisa minimal 4 table. Pertama kita membuat group table. Pertama itu kita bisa atau pemilihan. Jadi pertama ada LED user. Kita buat yang sederhana saja di sini untuk primary key dan auto internal. Setelah itu kita nama
cek kami kan start dua dua lima. Lalu untuk yang kedua, lu treatable lapangan. Ini untuk lapangannya ada di lapangan untuk tahun itu juga untuk implemen. Setelah itu ada di lapangan itu ada eh, ke lapangan ya. Terus lapangannya itu ada di lapangan, tiga lapangan, terus menggunakan PLN, ada yang saya tidak terlalu mengetahui lapangan futsal, bukan merah, mahal. Jadi untuk lapangannya itu menggunakan ini murah dan mahal. Karena saya tidak terlalu tahu untuk lapangan itu seperti apa tujuannya. Yang ketiga itu feature lapangan kita menggunakan jadwal. Jadi jadwal lapangannya ada di jadwal untuk lalu itu kami pakai internet. Ini menggunakan menggunakan. Nah itu kita koreksi dengan lapangannya. Jadi setiap lapangan memiliki jadwal yang berbeda-beda. Oke, oke, jadwal menggunakan dot. Sini ID lapangan yaitu Forantil dengan foran dengan lapangan ID lapangan. Ini di sini aku forantilnya itu jadwal berhubungan dengan lapangan.
eh, dari ID lapangan. Ini pihak terakhir itu membuat trouble booking. Pas untuk booking menyewa lapangannya, ada ID booking, itu jalan, nah primary key. Kita tentang dengan jadwal ID jadwal seperti dengan entitas jadwal dan stage. Yaitu kita eh, forensik juga dengan tabel user. Yaitu kita menggunakan jadwal lalu juga kita lakukan forensik ID jadwal dan ID user ini. Jadi forensik ID jadwal dengan preference jadwal ID jadwal. Lalu forensik juga untuk ID usernya, ID user terus dengan user kemudian user. Untuk tempat entitas sudah dibuat pada user, ada lapangan, lalu jadwal, lalu booking. Barang ini sudah membuat sistem booking jadwal, lalu booking jadwal, ada tabel booking, ada tabel jadwal, ada tabel lapangan dan user. Lalu kita akan membuat satu query yaitu menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Nah, di sini masih belum ada datanya, kita akan menambahkan datanya di sini. Lalu lagi ubah menjadi turunnya, lalu menjadi dapat tambahkan
Nah, itu tulisan sudah ada beberapa sama dan itu nama yang sama kita terlebih dahulu. Jadi di sini ada empat data yaitu dengan nama user pribadi, ID, surya, dan data. Satu untuk lapangannya, ini kita tambahkan tanda merah. Tambahkan jadwal. Untuk jadwal yang merah, kita nambahkan misal tanggal 22. Dalam masa kita misal tambahkan tanggal 21 itu berapa. Lalu kita tambahkan lagi untuk tanggal itu, tambahkan di 24. Di 24. Setelah itu untuk yang murah kita tambahkan lagi di tanggal 26. Untuk jadwal itu tidak ada angka. Setelah itu kita bikin tambahkan jadwal bikin terlebih dahulu. Audio setting itu 1 dan misal itu misal turnya. Jadwal bikinnya di tanggal 21. 25. Tambahkan lagi jadwal 2 data kali 24. Tambahkan lagi kita misal ID lalu di 26. Lagi itu sudah ada. Hasilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Lampirkan jadwal lapangan yang sering dipesan. Jadi kita coba untuk jadwalnya itu kita coba pindahkan lagi beberapa yang di sini itu sama lagi beberapa kalau di sini lagi yang tambah itu kita lalu kita sebenarnya ini dua tujuh bahkan lebih tiga di tujuh
tanggal 22. Untuk data buku udah banyak, ada 6 data. Ini kita akan mengupload lapangan yang paling jadwal lapangan yang paling sering dipesan. ID jadwal lapangan yang sering dipesan. Ini sudah ada jadwal ini dihapus. Oh, ini seharusnya di jadwal itu tidak usah ada jadwal, jadi jadwal itu tergantung buktinya. Jadi misal ID di jadwal itu 1, maka indikatornya itu 1. Jadi indikatornya itu mengisi di lapangan ke 1. Jadwal itu harus mengikuti ID lapangan ke 1 juga. Kalau di jadwal tempat mengikuti ID jadwal di lapangan ke 1. Jadi di sini disuruh mengatur jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Kita lakukan select jadwal lapangan. Masuk dulu, com, bikin, tergabung dengan jadwal on, itu dia soal pengaturan jadwal atau di jadwal. Di sini untuk sementara sangat itu itu akan menampilkan ID bukan jadwal lebih besar dan ID ada ID lapangan juga. Jadi kita akan melakukan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Akan menampilkan lapangan ID lapangannya. Jadi kita akan menampilkan on kita akan menjadi drive mendapatkan ID jadwalnya. Ini di lapangan 1. Di lapangan 1 itu dipesan 1 kali. Di lapangan kedua dipesan 2 kali. Di lapangan kecil ke dipesan seperti di lapangan ini. Di sini untuk di lapangan itu dipesan 1 kali dan di lapangan kedua nanti dipesan 5 kali. Nah, kita coba lihat seperti ini. Jadi kita lihat coba di itu ini 77 dahulu.
Ini kan untuk juga soal itu 14 itu untuk ID lapangan 1. Lalu untuk 23 itu ID lapangan 2. Jadi 141, 23 itu 2. Jadi bukti itu ID virtual untuk 1. Untuk lapangan 1 itu 141 itu cuma ada 1 saja. Sementara untuk ID virtual ke lapangan kedua itu ada 1, 2, 3, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu ini kan kita menambahkan untuk ID keempat ini aplikasi misal kirim. Lalu kita ke SQL, kita lakukan laksana, maka di sini ID lapangan yang satu itu akan dapat 2, karena di sini fiturnya menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Jadi kita akan jadwal lapangan. Kita order by total jadwal lapangan tersebut dengan limit batas. Jadi akan menentukan satu saja. Jadi untuk yang paling menentukan itu ID lapangan kedua dengan total jadwal lapangan yang dipesan terus sebanyak 5 kali. Seperti itu. Jadi untuk penjelasannya, sini men-select jadwal ID lapangan, lalu menghitung berapa banyak ID jadwal yang di yang dipesan di booking. Yaitu from booking dijoin dengan jadwal on booking ID jadwal sama dengan jadwal ID jadwal diubah berdasarkan ID lapangannya. Jadi di outputnya itu akan mengeluarkan ID lapangannya saja. Setelah itu di order by berdasarkan total jadwal lapangannya alias volume dari yang terbanyak tersebut terpilih. Jangan menantikan satu saja. Jadi untuk soal keempat itu sudah selesai. Sekian untuk tugas basis data UTS. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.